Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadapmu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita mendengar kisah seorang raja yang berbaik hati, raja yang berbelas kasih, raja yang penuh cinta kepada bawahannya yang mengalami hutang. Namun sebaliknya, kita juga bisa melihat bagaimana bawahannya atau hambanya yang sudah dilunasi hutangnya ternyata tidak mampu untuk berbuat hal yang sama seperti raja lakukan. Saudara-saudari, sesungguhnya Injil ini mau menggambarkan siapakah raja itu. Raja itu adalah Allah kita, Bapa kita. Bapa yang penuh kasih kepada manusia. Ia kadang tidak memperhitungkan dosa kita ketika kita datang mencarinya. Ketika kita datang memohon kepadanya. Ketika kita datang dengan ketulusan hati kepadanya. Ia akan menghapus hutang-hutang dosa kita. Ia akan menghapus segala beban hidup kita. Sebab ia Allah yang baik. Ia Allah yang penuh cinta. Dan cintanya itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah dibatasi oleh waktu. Ia akan terus-menerus sepanjang waktu, sepanjang masa untuk mengampuni, untuk menguduskan, untuk membiarkan anak-anaknya mengalami kebaikannya. Sehingga ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni?" 7 kali. Dan Yesus mengatakan sesungguhnya tidak terbatas. Seberapa kali, seberapa sering engkau disakiti, ampunilah. Sebab sesungguhnya saudara-saudari, setiap hari bahkan kita terus berbuat dosa. Kita jatuh. Dan setiap hari Allah ingin mengampuni kita. Kalau kita membatasi waktu pengampunan hanya dengan angka, maka saudara-saudari, maka ketika kita sampai angka yang terakhir, maka kita tidak bisa lagi memperoleh pengampunan, apalagi keselamatan.
Sehingga Yesus mengatakan, seperti Bapa yang terus-menerus mengampuni kalian, maka kalian terus-menerus juga mengampuni sesama. Yang berarti setiap saat Bapa berbagi kasih, setiap saat Bapa berbagi cinta, maka setiap saat juga hidup kita seperti itu untuk mengalirkan rahmat kasih Bapa. Karena manusia adalah sarana saluran berkat Allah bagi sesama. Saluran berkat itu tidak boleh berhenti di kita. Saluran kebaikan Allah tidak boleh berhenti di kita. Saluran cinta Allah tidak boleh berhenti di kita. Harus terus dialirkan. Dialirkan. Karena ketika dialirkan maka yang baru akan terus datang. Dan itu adalah satu proses yang terus berlanjut. Masa prapaskah adalah masa untuk mengampuni, masa untuk berbuat baik, masa untuk membagikan saluran berkat dari Allah kepada sesama, masa di mana kita ingin terus menerima kebaikan, kemurahan hati, dan cinta dari Bapa. Tuhan memberkati.